Jalan bangku. Sinteyong butuh pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik. Di timnas Indonesia sempat ada pemain ngeblank saat diberikan instruksi. Sebagai pemain timnas Indonesia, Sinteyong selalu menuntut pemain memahami taktiknya dan juga hal tersebut membutuhkan IQ tinggi. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyatakan pentingnya pemain timnas Indonesia memiliki IQ tinggi. Hal ini menjadi salah satu permintaan dari pelatih kepala Sinteyong. Sinteyong menginginkan para pemain timnas Indonesia bisa memahami taktik yang ia terapkan serta memahami instruksi dengan benar. Pembahasan ini disinggung oleh Nova Arianto saat diwawancarai di podcast bebas di channel YouTube Arya Sinulinga. Masalah kecerdasan ini Coach Sin memang selalu sampaikan, kata Nova Arianto dari channel YouTube Arya Sinulinga. Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Menurut Coach Shin, pemain harus punya IQ tinggi karena saat dia menerima instruksi dia bisa paham, tambah Nova Arianto. Ya, Nova Arianto menceritakan sempat di timnas Indonesia memiliki pemain yang memiliki IQ tidak tinggi. Pada akhirnya Sinteyong ingin mengecek tingkat kecerdasan pemain tersebut dan memang tidak termasuk IQ yang tinggi, sehingga Sinteyong tidak bisa memberikan instruksi yang banyak. Karena analisa Coach Shin saat dia melatih, pernah dia katakan anak ini seperti IQ-nya rendah, kata Nova. Dan akhirnya ada beberapa pemain, saya nggak bisa sebut, si A misalnya, kita cek IQ pemain tersebut setelah dilihat memang dia masuknya di level bawah. Akhirnya memang kejadian, pemain tersebut tidak bisa diberikan instruksi yang sangat banyak, hanya yang simpel-simpel saja. Tambahnya, ya pada akhirnya Sinteyong juga malah melarang pelatih memberikan instruksi lantaran pemain tersebut tidak benar-benar paham apa yang diminta. Para pemain yang memiliki IQ yang tidak tinggi cenderung panik ketika mendapatkan arahan atau instruksi yang agak keras dari pelatih. Pemain saat main, pemain itu dimarahin makin ngeblank, ujar Nova Arianto. Akhirnya Coach Shin sampaikan kalau kita kasih instruksi, udah nggak usah banyak bicara, biarkan dia main aja, tambahnya. Ragnar Oratmangun harus rela berlatih bersama FC Groningen U21. Mengutip dari @football.indonesia, hal itu terjadi karena tenaga pesepak bola 25 tahun ini tak lagi dibutuhkan pelatih FC Groningen senior Dick Lukin. Dapat info, Ragnar Oratmangun tadi latihan bareng FC Groningen U21. Pelatih FC Groningen senior Dick Lukin infonya tidak menginginkan Ragnar, tulis @football.indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun didatangkan FC Groningen dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2022. Di musim tersebut, Ragnar Oratmangun hanya mengemas 1 assist dari 21 pertandingan. Sayangnya, kontribusi Ragnar Oratmangun gagal menyelamatkan FC Groningen dari kasta teratas Liga Belanda di akhir musim 2022-23. Sempat mengikuti masa pramusim, Ragnar Oratmangun dipinjamkan FC Groningen ke klub Liga 1 Belanda Fortuna Sittard, yakni pada musim panas 2023. Jadi di musim 2023-24, FC Groningen mengarungi Liga 2 Belanda tanpa hadirnya Ragnar Oratmangun. Dan tanpa Ragnar Oratmangun, FC Groningen finish di posisi kedua Liga 2 Belanda dan berhak promosi ke Liga 1 Belanda 2024-25. Sementara itu Ragnar Oratmangun kesulitan bersama Fortuna Sittard. Dari 27 laga Liga 1 Belanda 2023-24, Ragnar Oratmangun yang biasa mentas sebagai gelandang serang dan juga winger ini hanya mengemas 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Di samping itu, medio Juni 2024 media Belanda Football International mengabarkan pelatih FC Groningen Dick Lukin tidak membutuhkan jasa Ragnar Oratmangun. Dan benar saja Ragnar Oratmangun tak disertakan dalam persiapan pramusim yang dilakukan oleh FC Groningen. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengungkapkan PSSI sedang mengupayakan laga uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Ia pun diminta untuk membantu melobi atau negosiasi dengan KNVB. Ya, timnas Indonesia memang santer dikabarkan akan bersua dengan Belanda. Kabar ini pertama kali berhembus setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia yakni Lambert Grins. Erick mengatakan pertemuan itu membahas kerjasama antara Indonesia dan juga Belanda terkhusus di bidang sepak bola. Menteri BUMN itu tak menutup kemungkinan adanya kolaborasi untuk mewujudkan pertandingan persahabatan. Dan Mark Klok membenarkan kabar tersebut. Dan Mark Klok mengakui PSSI serta KNVB sedang melakukan negosiasi. Namun ia mengatakan belum bisa mengkonfirmasi soal kelompok umur mana yang akan bertanding. Kami konfirmasi,
Kami bicara sekarang dengan Federasi Belanda atau KNVB. Saya bantu juga sedikit, kata Klok dalam konferensi pers di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat, Jumat 9 Agustus 2024. Semoga kami ada news bagus nanti. Soal kelompok umur yang bertanding, harus tanya Bapak Erick Thohir kan? Tegasnya. Mark Klok yang merupakan pemain kelahiran Belanda itu siap bermain jika diturunkan dalam laga persahabatan. Gelandang timnas Indonesia itu siap bersikap profesional meski lahir di Amsterdam, Belanda. Harus profesional, tentu. Tapi ini negara saya sebelumnya. Sekarang punya negara baru, tapi saya bisa punya hati untuk berdua, tandasnya. Sementara itu, timnas Indonesia pernah beruji coba dengan timnas Belanda pada tahun 2013 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan ketika itu The Oranye menang dengan skor telak 3-0. Pemain Persib Bandung Mark Klok sangat berharap bisa dipanggil lagi oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Harapan itu dilontarkan oleh Mark Klok usai membawa Persib meraih kemenangan atas PSBS Biak dengan skor 4-1 pada laga perdana Liga 1 2024-25 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam laga itu Mark Klok bermain selama 80 menit untuk mengisi sektor tengah maung Bandung. Pemain naturalisasi itu bermain bagus dalam pertandingan tersebut sebelum akhirnya digantikan oleh Adam Alias. Terakhir kali ia dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada saat melawan Irak dan juga Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan juga 11 Juni 2024. Mark Klok tidak dipanggil. Kini ia berharap bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, semoga saja saya dipanggil lagi. Saya tidak tahu tuh, kata Mark Klok. Di samping itu, timnas Indonesia menjalani pertandingan tandang melawan Arab Saudi di Stadion Abdullah Sports City, Jeddah 5 September 2024. Dan setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10 September 2024. Mark Klok menilai dua pertandingan tersebut sangatlah berat. Kami akan menjalani laga sulit melawan Arab Saudi dan Australia. Meski sangat berat, kami ingin menang di sana, kata Mark Klok. Sintayong dijadwalkan akan mulai mengumpulkan para pemain timnas Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024. Skuad Garuda akan melakukan latihan beberapa hari di Jakarta. Dan setelah itu, timnas Indonesia akan langsung berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Tenaga ahli Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau Kemenpora untuk pemain diaspora Hamdan Hamidan sampaikan optimismenya soal kasus persidangan Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hal ini karena Martin Paes terkendala dengan situasi pandemi global yang memungkinkannya untuk tetap bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Martin Paes bermain di tim U21 Belanda ketika berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID-19. Kan saat ada COVID-19, turnamen diundur 1 tahun kan? Jadi ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Ya kan dia boleh bermain di sana kan karena ada kondisi force majeure kan? Kondisi mendesak itu. Kalau kita lihat di the rules of eligibility itu ya, mereka membuka ruang untuk pengecualian itu. Misalnya pandemi global, bencana alam. Dalam konteks tersebut, seorang pemain bisa pindah kewarganegaraan dan pindah federasi ketika kita tinggal di suatu negara itu selama 5 tahun atau lebih kan ya? Nah, bagaimana FIFA menghitung hal tersebut? Setidaknya seseorang itu harus tinggal di negara tersebut selama 183 hari. 183 hari dihitung dari 365 dibagi 2. Namun kalau tidak bisa tinggal di sana selama 183 hari karena faktor pandemi global, perang dan sebagainya, maka bisa diberikan pengecualian. Karena itu pendekatannya pakai kasus per kasus. Kita doakan semoga kasusnya lancar. Lanjutnya, ya sementara itu pihak Kemenpora optimistis PSSI bisa menurunkan tim terbaik saat sidang di CAS untuk kasus Martin Paes. Saya pikir PSSI bakal menurunkan tim hukum yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung tanggal 18 Agustus semoga lancar pengumumannya, ujar Hamdan Hamidan. Gelandang Persib Bandung Mark Klok ikut senang saat mendengar kada pelatih penyerang di timnas Indonesia yakni Yum Ki-hoon. Klok pun berharap dengan hadirnya pelatih penyerang baru itu, sektor depan timnas Indonesia bisa semakin tajam. Ya, Yum Ki-hoon memang menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih itu akan memoles sektor depan skuad Garuda agar lebih produktif dari sebelumnya.
Mark Locke mengatakan ketajaman sektor serangan timnas Indonesia harus makin tajam ke depan. Hal itu agar setiap peluang tim tersebut yang tercipta dapat menjadi gol demi gol. Ya, pemain langganan pembela timnas Indonesia itu berharap hadirnya pelatih itu dapat berdampak positif untuk skuad Garuda. Dia pun percaya memang untuk menjadi lebih baik butuh proses yang tidak instan. Semoga itu bisa berubah, sambung Mark Locke. Locke mengatakan sangat menantikan saat barisan penyerang timnas Indonesia makin tajam. Pasalnya peranan sektor depan sangat penting untuk dapat meraih kemenangan. Mungkin kualitas kita ke depan bisa cetak lebih banyak gol. Ini sangat penting, tutup Locke. Satu pemain timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk beraksi di Eropa pada akhir pekan ini. Dia adalah gelandang Young Utrecht Iver Jenner. Iver Jenner berlaga sebagai starter ketika Young Utrecht diimbangi Helmond Sport 1-1 dalam pekan pertama Eerste Divisi 2024-25 atau kasta kedua Liga Belanda. Bertanding di KSL Waregem Stadion Helmond pada Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Iver Jenner tidak tergantikan untuk Young Utrecht dengan bermain selama 90 menit. Situs penyedia data statistik SofaScore memberikan rating 6,3 untuk Iver Jenner, paling kecil bersama kiper Tom de Graaf di antara pemain starter Young Utrecht lainnya. Statistik Iver Jenner dirangkup SofaScore antara lain 45 kali memegang bola, 26 dari 34 operan berhasil dengan 76% akurasi, 1 umpan kunci, hingga memenangkan 5 dari 12 duel bawah. Selain itu, Iver Jenner juga sekali melakukan tackle, 4 kali dilanggar, sekali melanggar, 4 kali dilewati lawan, sampai 12 kali kehilangan penguasaan bola. Musim ini menjadi yang ketiga bagi Iver Jenner yang dipromosikan dari FC Utrecht U18 ke Young Utrecht yang juga dikenal sebagai FC Utrecht U21, yakni pada 2022. Selama membela FC Utrecht, Iver Jenner membukukan 30 penampilan dengan perolehan 1 assist dan juga 7 kartu kuning dalam total 2.256 menit di atas lapangan. Gelandang 20 tahun tersebut masih berjuang untuk menebus FC Utrecht yang berkancah di Eredivisie, meski beberapa kali berlatih dengan tim utama di pramusim atau di tengah kompetisi. Pada musim panas 2024, Iver Jenner bahkan mengikuti latihan bareng FC Utrecht. Namun ia tidak dimasukkan ke dalam skuad utama Eredivisie dan masih harus banyak belajar di Eerste Divisi. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan ketika KV Mechelen menahan imbang Sanderlecht 0-0 di pekan ketiga Liga Belanda 2024-25. Pertandingan itu digelar di Stade Maurice de Fresne League, Belgia pada Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh kembali duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan seperti saat KV Mechelen dikalahkan Westerlo 2-4 di pekan sebelumnya. Itu artinya, ia baru bermain 1 kali ketika KV Mechelen menahan imbang klub Brugge 1-1. Sementara itu, pemain timnas Indonesia lainnya yakni Jordi Amat tidak terlihat dalam pertandingan Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2024. Ia absen dalam kemenangan telak JDT atas Kedah FC 6-0 di Stadion Sultan Ibrahim Gelang Patah, Malaysia, Jumat 9 Agustus 2024. Jurnalis Inggris Harry Longstaff memberikan pujian kepada bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Ya, jurnalis yang memberitakan kabar soal Bristol Rovers tersebut mengulas kelebihan yang dimiliki oleh Elkan Bagot, di mana sang pemain akan bermain untuk Blackpool di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Harry Longstaff memberikan wawasan terkait Bagot tentang apa yang bisa diharapkan dari sang pemain Blackpool musim ini. Ia beradaptasi dengan cepat, kata Harry Longstaff dilansir dari Blackpool Gazette. Ia memiliki tipe kepribadian dan karakter yang akan berkembang dalam setiap peminjaman, ujarnya. Harry Longstaff juga menyebut kelebihan Bagot yakni tubuh jangkuk. Ya, Elkan Bagot memiliki tinggi 196 cm dan menurutnya Bagot cocok bermain di League One. Meskipun masih muda, Bagot dinilai memiliki pengalaman dengan turnamen besar yang diikuti bersama timnas Indonesia seperti Piala Asia. Pengalaman itu dinilai terlihat saat di lapangan. Lebih lanjut, ia memuji Bagot yang bisa menguasai bola dengan baik. Meskipun bertubuh tinggi, ia cukup bagus dalam menguasai bola. Ia sangat mengandalkan satu kaki dengan peningkatan kemampuan karena ia dapat melatih umpan dengan kaki kanannya, terutama saat mengoper dari garis belakang, ujar Longstaff. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye belum mengumumkan masa depannya. Ia tidak lagi bersama SC Heerenveen sejak 1 Juli 2024. Sejumlah klub dikait-kaitkan sebagai tujuan Tom Haye untuk melanjutkan karirnya. Melansir dari Transfer Market, Tom Haye sempat dirumorkan dengan Como 1907.
Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan soal rumor tersebut. Kemudian klub raksasa asal Turki juga dirumorkan menaruh minat terhadap Tom Haye, dan klub itu adalah Beşiktaş GK. Beşiktaş saat ini dilatih oleh legenda timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia, yakni Giovanni van Bronckhorst. Selain Beşiktaş, ada juga klub Turki lain yang dirumorkan dengan pemain yang dijuluki The Professor itu, yakni Sivasspor. Kabar kedua klub Turki tersebut tertarik dengan Sivasspor muncul karena cuitan jurnalis olahraga asal Turki, yakni Ertuğrul Dalbasti. Sivasspor Beşiktaş juga tertarik dengan Tom Haye, cuit Dalbasti di Twitter Juli lalu. Sementara itu Tom Haye juga dirumorkan dengan mantan klub NAC Breda. Kita tunggu saja kemana Tom Haye akan berlabuh di tengah menjelang penutupan bursa transfer kali ini. Dua pemain keturunan Indonesia yakni Maurice Mohinoke dan juga Tim Geybens saling berduel membela tim masing-masing di laga pembuka Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Maurice Mohinoke membela FC Dordrecht, sedangkan Tim Geybens membela FC Emmen. Tuan rumah dalam laga semalam adalah FC Emmen. Maurice Mohinoke yang telah menembus tim senior FC Dordrecht sejak pramusim langsung dipasang sejak awal laga. Maurice Mo langsung pamer kecepatan saat pada menit kedua ia lolos dari jebakan offside. Menyisir sisi kiri, Hinoke langsung melepas sepakan keras yang masih bisa ditepis oleh kiper lawan. FC Dordrecht kemudian mampu mencetak 2 gol melalui Correde Osundina, yakni pada menit ke-5 dan juga ke-18. Sementara FC Emmen baru bisa memperkecil ketinggalan lewat gol Julius Kade, yakni pada menit ke-49. Maurice Mohinoke ditarik keluar pada menit ke-68, sedangkan dari FC Emmen memasukkan Tim Geybens pada menit ke-81. Tim Geybens tak mampu berbuat banyak, dan juga pada akhirnya FC Emmen harus mengakui keunggulan FC Dordrecht U21. Maurice Mohinoke dan juga Tim Geybens adalah pemain yang bermain untuk timnas U19 Indonesia di Thailand Cup 2024 yang lalu. Sayangnya ada kabar yang menyatakan bila Maurice Mohinoke tak jadi dinaturalisasi. Hal ini diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia yakni Bung Binder di YouTube-nya. Maurice Mohinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima sehingga tidak dapat atau tidak eligible menurut FIFA. Biasanya seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga dari kakek nenek dari silsilahnya. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, masuk dari bangku cadangan saat Port FC berhasil comeback atas Rayong 3-1 di pekan pertama Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025. Laga tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam WIB. Rayong yang bermain di depan pendukungnya sendiri memulai pertandingan dengan baik. Pasukan Carlos Eduardo Pereira berhasil mengurung pertahanan Port FC lewat serangan masif. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Rayong atas Port FC dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Port FC bermain lebih berani untuk mencari gol penyama kedudukan. Alhasil, Port FC mampu menyempurnakan comeback atas Rayong 3-1. Belum lama ini, bek berusia 21 tahun memberikan kabar terbaru mengenai aktivitasnya di The Tractor Boys melalui pemilihan nomor punggung jersinya. Kepastian itu didapat melalui unggahan resmi akun X, Twitter. Blackpool FC pada Jumat, tanggal 10 Agustus tahun 2024, yang mengonfirmasi secara resmi nomor punggung 27 pemainnya. Sontak, unggahan tersebut menuai beragam reaksi dari para pecinta sepak bola tanah air yang antusias melihat kabar Elkan Bagnot. Dalam cuitan tersebut, Bagnot diketahui memilih angka 12 sebagai nomor punggungnya selama bermain bersama Blackpool FC di musim 2024-2025. Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, bermain 60 menit saat timnya ado Den Haag ditahan imbang Venlo dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim itu dalam pekan pertama Eerste Divisie tahun 2024 sampai tahun 2025 di Bigol Stadium, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam WIB. Rafael Struijk tampil sejak menit awal laga. Dia baru digantikan oleh Kurset Surmeli saat pertandingan memasuki menit ke-60. Tim tuan rumah harus bermain dengan 10 orang pemain pada menit ke-54. Oleh dikarenakan,
Van der Sloot diganjar kartu kuning kedua dan mendapatkan hukuman kartu merah. Ado Den Haag pun harus puas gagal meraih kemenangan atas tim karena skor akhir 1-1. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.